Shalom, kembali lagi dalam acara Tabura Injil GKI Klasis Yapen Selatan. Di saat ini kita akan sama-sama membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 13 dan berakhir pada ayatnya yang ke-18. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Di saat ini kami datang dan bersyukur kepadamu, ya Allah ya Tuhan kami, atas kasih dan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh ada dan menikmati hidup sampai dengan detik ini. Kami boleh ada dalam siaran Tabura Injil GKI Klasis Yapen Selatan. Dan di saat ini kami akan membaca Alkitab. Kami minta Tuhan mari datang, berikan kepada kami kuasa Roh Kudus, agar lewat kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami bukan saja sekedar membaca dan mendengar, tetapi terlebih daripada itu, kami lalu dapat melakukan firman yang telah kami baca dan dengar bersama dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Mari Bapa datang dan berfirman, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Yakobus pasal 5 pada ayatnya yang ke-13 dan berakhir pada ayatnya yang ke-18 yang berbunyi demikian. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia seperti mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah sama-sama membaca Alkitab yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, yakni kitab Yakobus. Yakobus pasal 5 pada ayatnya yang ke-13 dan berakhir pada ayatnya yang ke-18. Dan yang menjadi tema renungan kita di saat ini adalah kuasa doa dalam menghadapi kekhawatiran. Kuasa doa dalam menghadapi kekhawatiran. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibarat sapu lidi yang hanya satu saja tidak dapat membersihkan, sehingga membutuhkan lidi-lidi yang lain menjadi satu kesatuan agar dapat membersihkan. Demikianlah juga manusia tidak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Itulah sebabnya manusia disebut sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Sama juga dengan pembacaan kita saat ini,
yang menjadi pernyataan bahwa memang manusia tidak bisa hidup sendiri. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 makna doa dalam kehidupan Kristen, yaitu yang pertama, doa adalah nafas hidup seorang Kristen. Artinya bahwa seseorang itu mati secara rohani ketika hidupnya tidak didasari dengan doa. Dan yang kedua adalah doa adalah cara kita manusia berkomunikasi dengan Tuhan. Artinya, tidak berdoa tidak pernah berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan. Dan yang ketiga, doa adalah harapan. Artinya hidup yang didasari oleh doa dan komunikasi dengan Tuhan. Ada harapan yang terkandung di dalam doa itu. Ada harapan untuk hidup dan harapan untuk keluar dari berbagai kekhawatiran dan keluar dari berbagai pergumulan hidup. Doa adalah ciri khas dan identitas kekristenan, karena doa adalah nafas hidup, cara komunikasi dengan Tuhan, suatu permohonan dan harapan kepada Tuhan. Tanpa doa, seorang Kristen tidak bisa menyebut dirinya hidup dan mengenal Allah. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam doa ternyata memiliki kuasa yang besar, yaitu jawaban doa yang terwujud. Akan tetapi di balik kuasa doa ada yang namanya iman. Pembacaan kita tadi pada ayatnya yang ke-15 dan berakhir pada ayatnya yang ke-18, yaitu suatu keyakinan yang sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Salah satu nabi, yaitu Nabi Elia, menjadi contoh bahwa doa yang lahir dengan iman yang sungguh dapat terwujud. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 pada ayatnya yang pertama, dan kitab 1 Raja-Raja pasal 18 pada ayatnya yang ke-46. Di dalam doanya, ia berdoa agar hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Pada ayatnya yang ke-17. Dan kembali ia berdoa agar hujan pun turun. Pada ayatnya yang ke-18. Sehingga doa yang lahir dari iman memang sangat besar kuasanya. Selain itu, manusia yang saling membutuhkan juga termasuk dalam kuasa doa, yaitu saling mendoakan. Iman orang lain juga dapat menyelamatkan kita. Sehingga Yakobus mau mengatakan bahwa kita juga memerlukan orang lain untuk mendoakan kita. Pada ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15 serta ayatnya yang ke-16. Saat kita sakit atau ketika kita merasakan penderitaan itu terlalu berat dan membuat kita khawatir, apakah kita melewatinya atau tidak? Hanya dengan kuasa doalah yang dapat menjadikan kita kuat menghadapi penderitaan. Pada ayatnya yang ke-13, dapat menyembuhkan dari sakit. Pada ayatnya yang ke-15a, bahkan dapat mengampuni dosa. Ayatnya yang ke-15b. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi makna bagi kita ialah jangan pernah kita meragukan kuasa doa. Sebab doa yang lahir dari iman dapat menyelamatkan dan mengangkat kita dari rasa kekhawatiran akan masalah atau tantangan yang berat sekalipun. Selain itu, hamba-hamba Tuhan, contohnya pendeta, penatua, dan para majelis jemaat dan lain-lain, dapat kita meminta bantuan dengan mendoakan kita. Namun ingatlah, tetap percaya pada Tuhan, bukan kepada manusia yang mendoakan kita. Untuk itu, tetaplah berdoa dan saling mendoakan dengan iman yang sungguh agar kekhawatiran tidak berkuasa menutupi kepercayaan kita pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sekalian kita. Amin. Demikianlah renungan kita di hari ini.
Terus saksikan program Taburan Injil di setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.